Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi dengan akhiran NIM 020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Jadi, di dalam KTSP itu siklus pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah tahap pengembangan, yang ketiga adalah tahap implementasi, dan tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri, khususnya KTSP, pada tahap perencanaan, seorang pendidik atau guru harus merencanakan dari awal bahan ajar apa saja yang ingin disampaikan atau diajarkan kepada peserta didik. Kemudian tahap kedua adalah tahap pengembangan. Ketika guru sudah membuat semacam bahan ajar yang ingin disampaikan berupa materi, media, dan format penilaian, maka seorang guru itu harus memperhatikan pengembangan apa saja yang bisa dilakukan agar bahan ajar ini bisa tersampaikan kepada peserta didik dengan baik, efisien, dan tepat. Kemudian yang ketiga adalah tahap implementasi atau pelaksanaan. Jadi ini berkaitan dengan alokasi waktu, kemudian tempat atau ruang yang digunakan untuk menyampaikan atau melaksanakan bahan ajar yang telah dibuat sebelumnya oleh peserta didik agar apa yang disampaikan oleh seorang pendidik kepada peserta didik berupa bahan ajar, materi, alat media dan bahan dan sebagainya bisa terlaksana dengan cepat sesuai dengan tujuan bahan ajar yang telah dibuat oleh seorang pendidik. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, ketika tahap perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan sudah dijalankan, maka dari sini seorang pendidik harus memiliki pegangan atau pedoman berupa format penilaian pada saat menyampaikan bahan ajar atau materi agar seorang pendidik itu bisa mengetahui sejauh mana pencapaian yang didapatkan oleh peserta didik dalam menerima dan merespon materi atau bahan ajar yang telah disampaikan oleh seorang guru atau pendidik. Kemudian di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sendiri dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip, diantaranya adalah yang pertama, berpusat pada siswa. Jadi, kurikulum itu harus berpusat pada siswa, artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa harus didapatkan atau sesuai dengan kebutuhan siswa seperti potensi, minat, kemudian berkaitan dengan perkembangannya, kemudian lingkungannya bagaimana, dan segala sesuatu materi atau bahan ajar, alat, dan media itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah beragam dan terpadu. Beragam dan terpadu ini artinya bahan ajar yang akan disampaikan oleh seorang guru itu harus bukan cuma satu materi saja, akan tetapi harus beraneka ragam yang nantinya tidak membuat seorang peserta didik itu bisa cepat bosan dan lain sebagainya. Artinya di dalam KTSP itu sendiri dari satuan pendidikan ada beberapa tingkat, ada tingkatan PAUD, tingkatan SD, SMP, SMA, dan sederajatnya itu seorang guru harus pandai dan melihat bagaimana menyampaikan proses pembelajaran itu agar bisa diterima oleh peserta didik. Jadi KTSP atau kurikulum itu harus disesuaikan dengan tingkatan satuan pendidikan seperti PAUD, SD, dan sederajatnya. Kemudian yang ketiga adalah tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi kurikulum satuan pendidikan atau KTSP itu harus berpacu kepada ilmu pengetahuan yang luas, kemudian melihat dari teknologi dan seni. Jadi bisa mengembangkan ilmu pengetahuan peserta didik, kemudian peserta didik bisa menguasai ilmu teknologi, kemudian perkembangan seni juga perlu diberikan kepada peserta didik agar pengembangan kurikulum KTSP ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang keempat adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi artinya relevan itu sesuai dengan kebutuhan seorang siswa, seorang peserta didik. Jadi kebutuhan seperti apa? Kebutuhan mendapatkan ilmu pengetahuan, kebutuhan mendapatkan keamanan, kebutuhan mendapatkan kesehatan, dan lain sebagainya. Seperti itu yang relevan dengan kebutuhan kehidupan seorang peserta didik. Kemudian yang kelima itu adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya kurikulum pembelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik itu harus menyeluruh bukan hanya kepada satu orang saja, akan tetapi seluruh aspek kalangan atau peserta didik yang ada di dalam satu ruangan tersebut. Jadi berkesinambungan, ada hubungan, artinya interaksi antara peserta didik dengan seorang pendidik. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah belajar sepanjang hayat. Jadi kurikulum itu bisa memberikan ilmu pengetahuan, khususnya pembelajaran kepada peserta didik itu agar bisa memberikan
beragam wawasan yang luas kepada peserta didik yang nantinya ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik dari proses pembelajaran itu bisa dimanfaatkan sampai akhir hayatnya. Kemudian selanjutnya adalah seimbang. Jadi di sini berkaitan dengan sebelumnya saya jelaskan bahwa seimbang artinya ada perencanaan, ada pengembangan, ada implementasi, kemudian ada penilaian. Di sini harus seimbang karena segala sesuatu yang tidak seimbang tidak akan menghasilkan hasil akhir yang tidak baik juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.